Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Alwi Sya'ban. NIM saya 11870700048. Dan ini adalah tugas pengganti UAS Matematika Teknik 2. Di sini saya akan membahas beberapa materi yang telah dipaparkan oleh Ibu Rina Mardiati. Dan materi ini sebagai pengganti UAS Matematika Teknik 2. Materi pertama yang akan disampaikan yaitu deret Taylor. Deret Taylor ini dalam matematika adalah merupakan representasi fungsi matematika sebagai jumlahan tak hingga dari suku-suku yang nilainya dihitung dari turunan fungsi tersebut di suatu titik. Dan fungsinya ini bentuk umumnya seperti ini. Sehingga tercetuslah rumusnya bahwa deret Taylor ini adalah merupakan sigma atau penjumlahan dimulai dari 0 sampai tak hingga dengan fungsi pangkat n x0 dikalikan dengan x min x0 pangkat n per n faktorial. Selanjutnya kita mempunyai contoh soal dari deret Taylor tersebut. Di sini soalnya tentukan deret Taylor dari fungsi fx sama dengan x pangkat 3 min 2x plus 4. Nah, di sini kita mencari solusi. Pertama, fx kita tulis ulang fungsi dari soal. Kemudian kita turunkan sekali. Tadi kelupaan ya, di sini x-nya itu sama dengan 2. Kemudian setelah ditulis fungsi tersebut, kita masukkan nilai x-nya yaitu sama dengan 2. Jika dimasukkan ke sini 2-nya hasilnya sama dengan 8. Kemudian diturunkan sekali menjadi 3x pangkat 2 min 2. Dan hasilnya setelah dimasukkan angka 2-nya menjadi 10. Diturunkan lagi menjadi turunan kedua, hasilnya 6x. Dan jika dimasukkan nilainya maka hasilnya 12. Selanjutnya turunan ketiganya hasilnya adalah 6. Dan setelah dimasukkan fungsinya hasilnya menjadi 6. Dan pada turunan keempatnya fungsi tersebut menjadi 0, otomatis hasilnya setelah dimasukkan angkanya itu menjadi 0. Selanjutnya kita akan memasukkan hasil-hasil yang sudah kita turunkan ini ke dalam bentuk umumnya tadi, di mana di sini sigma n sama dengan 0 sampai dengan tak hingga. Kita masukkan angkakannya di sini. F2 di sini semua dimasukkan hasil yang dari sini, kemudian dikalikan, dijumlahkan. Hasil pertama 8, kemudian 10 per 1 x min 2 pangkat 1, di sini pangkat 0 ya. Kemudian di sini 12 per 2 dalam kurung x min 2 pangkat 2 ditambah 6 per 6 dikali dalam kurung x min 2 pangkat 3 plus 0 per 24 dikali dalam kurung x min 2 pangkat 4. Dan kita dapat hasilnya seperti ini. 8, 10x, min 20, plus 6 kali dan sebagainya. Kemudian kita operasikan yang masih di dalam kurung ini. Kita pangkatkan dulu. Kemudian setelah dipangkatkan, kita kalikan dengan angka yang ada di luarnya. Dan hasilnya terbukti sama. Berarti deret Taylor yang kita selesaikan di sini solusinya sudah diketemukan, yakni ini sebagai deret Taylornya. Seperti itu. Kemudian kita memasuki materi yang kedua di sini. Materi yang keduanya adalah persamaan nonlinear. Persamaan nonlinear dapat diartikan sebagai persamaan yang tidak mengandung syarat seperti persamaan linear. Sehingga persamaan nonlinear dapat merupakan persamaan yang memiliki pangkat.
selain 1, misal kali 2. Persamaan yang mempunyai produk 2 variabel, semisal X dan Y. Kemudian selanjutnya, metode-metode persamaan nonlinear. Ada beberapa metode yang dapat kita lakukan untuk menyelesaikan persamaan nonlinear. 1. Metode tabel, metode biseksi, metode regulasi falsi, metode iterasi sederhana, metode Newton-Raphson, dan yang terakhir metode sekant. Penyelesaian persamaan linear ini kita dapat lihat rumusnya itu mx plus c sama dengan 0, di mana m dan c adalah konstanta yang dapat dihitung. Ini bentuk umumnya. Penyelesaian persamaan kuadrat ax pangkat 2 plus bx plus c sama dengan 0 dapat dihitung dengan menggunakan rumus ABC seperti yang sudah kita ketahui sebelumnya. Secara garis besar, metode-metode untuk menyelesaikan persamaan nonlinear ini terbagi ke dalam dua metode ya. Pertama, metode tertutup dan metode terbuka. Dalam metode tertutup ini, kita akan mencari akar pada range A atau B tertentu. Dan dalam range A, B di sini telah dipastikan terdapat satu akar atau satu perpotongan titik pada kurva. Hasil yang akan didapat selalu konvergen. Karena hasil ini selalu konvergen, disebut juga metode konvergen. Kemudian selanjutnya kita memasuki metode terbuka. Di mana metode terbuka ini diperlukan tebakan awal. Kita harus menebak-nebak dulu awalnya. Kemudian xn dipakai untuk menghitung xn plus 1. Dan hasil yang didapat bisa jadi konvergen ataupun akan kita dapatkan hasil divergen. Secara teori, suatu range x A sampai B mempunyai akar bila fungsi A dan fungsi B berlawanan tanda atau memenuhi fungsi A dikali fungsi B kurang dari 0. Nah, di sini maksudnya setelah diperkirakan fungsi A dan fungsi B ini harus memiliki tanda yang berbeda, di mana salah satunya harus positif dan yang satunya lagi harus negatif, sehingga menghasilkan perkalian yang akan menghasilkan perkalian negatif, di mana negatif tersebut kurang dari 0. Teorema di atas dapat dijelaskan dengan grafik sebagai berikut, seperti ini ya. Jika fungsi A dan fungsi B kurang dari 0, maka range A sampai X, A sampai B dipastikan terdapat akar di dalamnya. Akan tetapi jika faktor fungsi A dikali dengan fungsi B hasilnya positif atau lebih dari 0, maka pada range X, A sampai dengan B tidak akan kita temukan akar atau perpotongan titik kurva di dalamnya. Kita akan mencoba menjelaskan salah satu metode, yaitu metode tabel. Metode tabel atau pembagian area, di mana untuk X di antara A dan B dibagi sebanyak N bagian, dan pada masing-masing bagian dihitung nilai fungsi X, sehingga diperoleh tabel seperti berikut. Nah, di sini bentuk umumnya ya. Pertama, X0-nya sama dengan A, fungsi A dimasukkan angkanya ke sini, kemudian X1, X2, X3-nya nanti kita akan urutkan dari titik A sampai ke titik B. Kita bagi menjadi 10 bagian. Contoh, selesaikan persamaan X plus E pangkat X sama dengan 0 dengan range X sama dengan min 1,0. Untuk mendapatkan penyelesaian dari persamaan di atas, range X sama dengan min 1,0 dibagi menjadi 10 bagian sehingga diperoleh hasil sebagai di tabel berikut ini. Pertama min 1,0, min 0,9, min 0,8 sampai dengan 0,0.
kita bagi menjadi 10 bagian. Sehingga kita dapatkan hasil fungsi setelah dimasukkan ke fungsinya itu hasilnya sebagai berikut. Nah, di sini kita temukan ada yang bertanda negatif ataupun bertanda positif. Kita tidak usah mempedulikan ini karena dalam persamaan nonlinear ini fx-nya itu bernilai harga mutlak ya. Jadi kita tidak usah mempedulikan tanda di awal. Kita cari di sini mana hasil yang paling kecil. Kenapa harus dicari hasil yang paling kecil? Karena semakin kecil nilai yang kita dapat, maka error yang akan terjadi atau kesalahan dalam perhitungan yang akan terjadi semakin kecil. Kita akan semakin mendekati kepada titik potong di mana akar itu berada. Dari tabel diperoleh penyelesaian berada di antara min 0,6 dan min 0,5. Kita dapat lihat di sini min 0,6 dan min 0,5. Kita lihat bahwa memang di sini nilai mereka itu yang paling kecil. Di mana yang satunya 0,05 dan yang satunya 0,1. Di sini merekalah yang errornya paling kecil. Dengan nilai fungsi X masing-masing 0,0512 dan 0,1065 sehingga dapat diambil keputusan penyelesaiannya di X sama dengan min 0,6 karena pada titik inilah errornya paling kecil. Bila pada range X min 0,6 min 0,5 dibagi lagi menjadi 10, maka diperoleh fx terdekat dengan 0 pada x sama dengan min 0,57 dengan fungsi x 0,00447. Adapun kelemahan dari metode tabel ini adalah metode tabel secara umum sulit mendapatkan penyelesaian dengan error yang kecil. Karena itu, metode ini tidak digunakan dalam penyelesaian persamaan nonlinear. Tetapi metode ini digunakan sebagai taksiran awal untuk mengetahui area penyelesaian yang benar sebelum menggunakan metode yang lebih baik dalam menentukan penyelesaian tersebut. Kemudian selanjutnya kita memasuki materi yang ketiga, yakni eliminasi Gauss. Eliminasi Gauss ini ditemukan oleh Carl Friedrich Gauss. Metode ini dapat dimanfaatkan untuk memecahkan sistem persamaan linear dengan mempresentasikan atau mengubah menjadi bentuk matriks. Matriks tersebut lalu diubah ke bentuk echelon baris melalui operasi baris elementer. Kemudian sistem diselesaikan dengan substitusi balik. Di sini kita melihat bentuk umum dari sistem persamaan aljabar linear di mana AIJ merupakan koefisien konstanta, XJ adalah tidak mempunyai nama, BJ adalah konstanta, dan N merupakan banyaknya persamaan. Metode-metode untuk menyelesaikan sistem persamaan aljabar linear ada 3. 1. Metode eliminasi, yang merupakan metode eliminasi ini terdiri dari eliminasi Gauss dan Gauss-Jordan. Kedua, ada metode iterasi, yang termasuk di dalamnya adalah iterasi Jacobi dan Gauss-Seidel. Yang ketiga adalah metode dekomposisi atau penguraian, di mana termasuk di dalamnya adalah dekomposisi LU dan Cholesky. Nah, di sini kita melihat matriksnya. Matriks seperti biasa, ke kanan kiri ini adalah kolom dan ke bawah ini adalah baris. Operasi matriks pada umumnya itu yang sudah harus kita ketahui atau kita kuasai untuk menyelesaikan persoalan matriks adalah penjumlahan, pengurangan, perkalian, transpose, inverse, determinan, dan juga jenis-jenis matriks yang sudah harus kita ketahui adalah matriks bujur sangkar,
matrik diagonal, matrik identitas, matrik segitiga atas bawah, matrik simetris, vektor baris, dan vektor kolom. Contohnya seperti ini ya. Nah, kita memasuki pada contoh penyelesaian yang dapat diselesaikan dan tidak. Pertama, kita lihat contoh yang paling kiri ini, kiri atas. Penyelesaiannya ada dan tunggal. Apa di sini yang dimaksud dengan ada dan tunggal? Kita lihat di sini terdapat satu perpotongan. Satu titik perpotongan antara satu garis dan garis yang lain. Nah, karena hanya terdapat satu garis perpotongan, maka dinyatakan hanya ada tunggal di sini ya penyelesaiannya. Dan dapat kita selesaikan dengan cara-cara sebagai berikut. Kemudian penyelesaiannya ada tapi kondisinya buruk. Maksudnya bagaimana ya kondisi buruk? Nah, dapat kita lihat di sini penyelesaiannya itu ada, akan tetapi mereka itu saling berimpit untuk waktu untuk jarak yang cukup banyak ya di sini titik-titiknya. Kalau kita diuraikan, maka hasilnya akan sangat banyak sekali. Kemudian selanjutnya penyelesaiannya tidak ada. Kenapa bisa tidak ada? Kita lihat di sini garisnya itu sejajar dan jika dilihat dan diteruskan panjangnya, maka maka dapat dipastikan bahwa mereka tidak akan saling berpotongan. Kemudian selanjutnya penyelesaiannya itu tak hingga. Kenapa tak berhingga? Karena mereka pada dasarnya adalah dua garis yang berjalan pada garis yang sama. Jadi mereka menyatu sehingga penyelesaiannya atau titik potongnya tidak berhingga karena mereka menyatu. Seperti ini eliminasi Gauss-nya ya. Pertama kita ini konstantanya kita kalikan dan kita dapatkan hasil. Kemudian di forward elimination dan kemudian di back substitution. Proses forward elimination-nya yaitu eliminasikan X1 dengan E2 dan E3. Kemudian hitung M21 sama dengan A21 per A11 sama dengan E aksen 2 sama dengan E2 min M21 dikali E1. Kemudian yang kedua, eliminasikan X2 dari E aksen 3. Kemudian hitung M32 sama dengan A aksen 32 per A aksen 22. Kemudian E turunan kedua 3 dan E aksen 3 min M32 dikali E aksen 2. Kemudian proses back substitution-nya kita lakukan seperti ini ya. Selanjutnya materi keempat ada interpolasi. Interpolasi adalah metode yang menghasilkan titik-titik data baru dalam suatu jangkauan dari suatu set diskrit data-data yang diketahui. Dalam teknik dan sains, seringkali seseorang memiliki sejumlah titik data yang didapatkan melalui pengambilan sampel atau eksperimen, mewakili nilai-nilai suatu fungsi dengan jumlah nilai variabel bebas yang terbatas. Seringkali diperlukan mengekstrapolasi alias memperkirakan nilai fungsi tersebut pada nilai variabel bebas di pertengahan. Hal ini dapat dicapai melalui pencocokan kurva atau analisis regresi. Interpolasi digunakan untuk menaksir harga tengah antara titik data yang sudah tepat. Interpolasi mempunyai orde atau derajat.
Kemudian ada dua jenis interpolasi. Yang pertama interpolasi beda terbagi Newton dan interpolasi Lagrange. Yang pertama interpolasi beda terbagi Newton atau disebut juga interpolasi linear karena memiliki derajat atau orde 1 dan memerlukan 2 titik. Kenapa harus 2 titik? Karena prinsipnya di sini adalah n-1. Jika ordenya 1, maka titik yang diperlukannya adalah 2. Kemudian, berapa fungsi x sama dengan, kita masuk ke contoh, berapa fungsi x sama dengan 1,325? Memerlukan 2 titik awal, x sama dengan 1 dan x sama dengan 2. Kemudian didapat hasil sebagai demikian. Selanjutnya ada interpolasi kuadratik atau orde 2, memerlukan 3 titik. Terbukti tadi pada orde 1 dia memerlukan 2 titik, kemudian pada orde 2 di sini memerlukan 3 titik. Interpolasi kubik, selanjutnya ada interpolasi kubik atau orde 3 yang memerlukan 4 titik. Dan interpolasi derajat ke n yang memerlukan sejumlah n plus 1 titik. Semakin tinggi orde yang digunakan untuk interpolasi, hasilnya akan semakin baik atau semakin teliti. Selanjutnya ada interpolasi linear. Caranya dengan menghubungkan 2 titik dengan sebuah garis lurus dengan menggunakan pendekatan formulasi interpolasi linear sama dengan persamaan garis lurus. Sini kita lihat persamaan umumnya ya, rumus umumnya. Kemudian persentase kesalahan pada interpolasi linear ini dapat kita hitung dengan cara harga hasil perhitungan dikurangi dengan harga sebenarnya dan dibagi dengan harga sebenarnya. Kita masuk ke contoh soal. Diketahui suatu nilai tabel distribusi student sebagai berikut. Pada T 5% sama dengan 2,015 dan pada T 2,5% didapat hasil 2,571. Pertanyaannya, berapa T 4%? Kita akan mencari solusinya bersama. Penyelesaiannya adalah kita hitung, kita masukkan pada saat X0 atau yang tadi kita lihat pada soal merupakan T 5% adalah kita masukkan di sini 5 sebagai fungsi X0-nya. Kemudian X1-nya tadi 2,5% kita masukkan ke X1, fungsi X1. Kemudian yang ditanyakannya adalah pada kondisi X sama dengan 4, berapakah fungsi yang didapat? Maka dilakukan pendekatan dengan orde 1. Kita gunakan rumus umum yang tadi, kemudian kita masukkan di sini tadi fungsi X0-nya 2,051, fungsi X1-nya 2,571 dikurangi dengan 2,015 dan dibagi dengan 2,5 min 5 dikalikan dengan 4 min 1 atau 1. Maka akan didapat hasil dari perhitungan tersebut. Baiklah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.